Ketemu lagi sama Miss Ais, kita kali ini bakal ngebahas tentang power atau power. Ya, segitulah pokoknya. Bahasa Indonesianya daya atau laju energi. Oke. Aduh Miss, buset deh. Banyak banget kosakata baru. Ada power, ada daya, ada energi. Kemarin kita juga udah sempat bahas sih sebenarnya laju ini di pembahasan gerak ya nggak? Kita udah sempat bahas laju kayak kelajuan, kecepatan gitu kan. Laju, kecepatan itu pasti hubungannya ada sama jarak ya kan. Nah kali ini kita ngomongin kelajuan tapi hubungannya sama energi gitu. Gimana tuh? Kita bisa melihat di sini ya ada seorang apa namanya? Seorang anak laki-laki mendorong ke kanan gitu kan. Pasti dia punya gaya kan, memberikan gaya ke box ini. Terus kita lihat di sini di sebelah kanan ada box gede gitu kan. Terus ini ada anak laki-lakinya mendorong, tapi kayaknya kesusahan gitu. Kayak kasihan banget dia ngasih gaya, tapi nggak ada perpindahan sama sekali. Atau S-nya ini sama dengan nol. Kalau ini S-nya ada lah gitu kan. Kalau ini nol, kasihan banget nih. Apakah kita bisa katakan orang ini tidak memberikan gaya? Belum tentu, bisa jadi dia memberikan gaya yang biasanya gaya yang diberikan itu setara dengan eh, berat dari orang ini. Kemudian kita bisa tahu W ini dari mana? Kita bisa cari W ini dari massa dikali gravitasi gitu. Lalu energi ini apa sih? Energi emang apa Miss? Energi itu setara dengan work atau usaha atau kerja. Jadi ini semua sama, sama aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin laju energi, kita ngomongin laju kerja atau laju usaha gitu sebenarnya sama aja. Rumusnya kayak gimana kita cek nih. Jadi power, daya atau laju energi, secara definisi dulu ya, itu adalah energi yang dipergunakan dalam setiap detiknya. Jadi kamu tuh dayanya seberapa gitu. Aku tanya dayamu tuh seberapa. Berarti kamu harus menjawab menggunakan energi yang kamu gunakan setiap detiknya. Itu setara dengan daya. Daya gitu. Jadi daya tuh bukan merek deterjen ya, daya gitu, softener bukan. Daya itu adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Ngomong-ngomong soal daya, kita harus tahu rumusnya dong. Kalau kita nggak tahu rumusnya ya sama aja kita kayak bohong, kita nggak tahu apa-apa soal daya, gitu kan? Jadi daya atau power itu rumusnya adalah P sama dengan W per T. Oke, jadi power equals to works over time. Jadi power itu sama dengan daya atau laju energi dan satuannya adalah watt atau joule per second. Kok banyak banget nih satuannya untuk daya ya. Jadi joule per second ini sama dengan watt gitu bisa disebut watt. Jadi kayak nama yang lebih umumnya tuh watt. Terus kok bisa joule per second sih Miss dari mana? Jadi joule per second ini dari ini rumusnya. Jadi rumusnya itu kan work itu kan satuannya adalah joule ya. Nah, terus yang T itu kan time. Time itu satuannya apa? Second. Jadi dari sini lah joule per second itu equals to watt gitu. Terus work itu ya udah usaha atau kerja yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi itu satuannya adalah joule. Terus time. Jadi time di sini adalah T kecil karena biasanya untuk T besar itu setara dengan temperatur. Itu adalah sama dengan waktu. Jadi waktunya itu berapa second kayak gitu. Kan tadi kita udah ngomong kalau daya itu adalah kelajuan dari energi. Jadi berapa energinya setiap detiknya kayak gitu. Oke, daripada bingung-bingung kita langsung ke BSE halaman 79 ya. Oke. Jadi di BSE itu ada soal yang berkaitan dengan power atau daya. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton. Kita boleh tulis diketahui dulu kan? Diketahui, apa yang diketahui? Gaya. Oke, F setara dengan 250 Newton. Sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh, oke maju, itu udah pasti jarak ya kan? Atau perpindahan 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanjanya tersebut adalah 50 second. Oke, jadi time 50 second. Tentukan yang ditanyain apa? Yang ditanyain itu yang A adalah besar usaha. Jadi usaha itu apa tadi? Work. Sama dengan tanda tanya. Yang B
Daya yang dilakukan B nih. Daya itu apa? Power. Powernya berapa? Oke, kita jawab ya. Langsung jawab aja. Yang A di sini. Works itu sama dengan force kali apa? Scale, ya kan? Jadi force itu berapa force-nya? 250 Newton dikali perpindahannya 50 meter. Berapa tuh? 25 dikali 5. Kita bisa langsung hitung di sini ya. 25 dikali 5. Oke, dikali 5 kali 5, 25. Simpan di sini. 2 dikali 5, 10. 10 tambah 2, 12. Jadi hasilnya adalah 125. Apa satuannya? Loh, tunggu dulu. Ini ada 0, 2 yang belum kita masukin. Jadi kita tulis di sini. Jadi 12.500 satuannya adalah joule. Oke, kita lanjut ke yang B. Dayanya berapa? P sama dengan tadi apa? Work per time. Jadi worknya berapa? Worknya kita udah tahu 12.500 joule. Per waktunya berapa? Oh, ada 50 second. Jadi berapa hasilnya? Kita coret aja ya. Oke, coret. Ini nolnya bisa kita coret. 1250 dibagi 5. Berapa? Jadi 125 dibagi 5. 12 dibagi 5 itu 2. Hasilnya adalah 10. 25 dibagi 5, 5 dong. Jadi hasilnya adalah 25 joule per second atau berapa? 25 watt. Oke, jadi ini jawabannya. Nomor 4. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya. Oke, jadi sapinya ini punya gaya ya, sapi. Diketahui, jadi gaya sapi itu sama dengan 7.000 Newton. Terus, sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter. Dalam waktu hanya 35 detik. Oke. Terus ditanyain apa? Daya. Ini kan besar daya. Oke, jadi P sama dengan bla bla bla. P itu apa? Tadi work per time. Jadi kita tahu worknya berapa? Worknya kita hitung terpisah. Oke, work sama dengan F dikali S. F-nya berapa? 7.000 Newton dikali S-nya 10 meter. Sama dengan berapa? 70.000 joule. Oke, jadi ini 70.000 joule dibagi dengan time. Time ada berapa? 35 second. Saya berapa? Yo, coba pakai kalkulator deh kalau nggak bisa. Berapa? 70 dibagi 35 itu 2. Jadi ini seret, dicoret, ini hasilnya 2. 2 ditambah 0,3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 2000 watt. Watt yang mana tuh? Enggak, yang ini. Oke,